Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain Ibnu Ahmad Ibni Abdullah Al-Aliyin hafidhahullahu ta'ala. Kita sudah masuk ke halaman 11, yakni tentang bagian-bagian kata. Bismillah. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala aqsamul kalimati. Bagian-bagian kata. Tanqasimu terbagi siapa al-kalimatu kalimat itu. Nah, kalimat adalah sebagai fa'il dan diantara mencari fa'il adalah dengan melontarkan kalimat tanya siapa atau apa. Tanqasimu terbagi siapa al-kalimatu kalimat itu ila salasati aqsamin kepada 3 bagian. Hiya 3 bagian itu adalah al-ismu isim yang pertama, wal fi'lu fi'il, wal harfu dan huruf, ya. Nah, sebagian ulama menambahkan war harfu ja'a li ma'nan, dan huruf yang memiliki makna. Ya, karena huruf ada 2, ada yang bermakna dan ada yang tidak bermakna. Huruf yang tidak bermakna adalah seperti huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu. Dan itu tidak dibahas pada ilmu nahwu. Adapun dibahas di sini adalah huruf yang memiliki makna, ya. Maka di sini ketika wal harfu berarti maksudnya huruf yang memiliki makna seperti huruf jar, huruf atof, huruf nafi, ya, dan lain sebagainya. Dan ini 3 ini adalah hasil istiqra, hasil penelitian para ulama nahwu. Mereka meneliti, ya, maka mereka mendapati kata dalam bahasa Arab, baik di Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, atau dalam hadis Nabi yang ratusan ribu lebih, atau dalam perkataan orang Arab, maka hanya terbagi menjadi 3 ini. Ya, kata itu kalau enggak isim, kalau enggak fi'il, kalau enggak huruf. Tayyib, kita lanjutkan. Kita masuk yang pertama, bagian yang pertama. Awalan, bagian yang pertama adalah al-ismu, isim. Ya, isim ini senantiasa jadi pembahasan yang pertama dari 2 saudaranya, dari fi'il atau dari huruf di kitab manapun nahwu. Kenapa? Karena dia lebih mulia dari saudaranya. Karena dia isim ini tidak butuh kepada selainnya untuk bisa menjadi jumlah mufidah. Contoh, Zaidun mufidun, al-masjidu kabirun. Nah, itu semua jumlah dan hanya terbentuk dari isim. Berbeda dengan fi'il, pasti dia butuh apa? Butuh fa'il, dan fa'il itu adalah isim. Demikian juga huruf, pasti dia butuh selainnya, entah isim atau fi'il. Nah, ini karena jumlah itu harus ada padanya isim. Nah, ini kenapa isim selalu didahulukan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Al-ismu, isim adalah huwa, dia adalah al-kalimatu, sebuah kata ad-dalatu yang menunjukkan ala maknan, atas makna fi nafsiha pada dirinya. Ghairi, yang mana tersebut tidak muktarinatin berkaitan bizamanin dengan zaman atau waktu. Ya, ghairi itu na'tun li ma'nan majrurun bil kasri wa huwa mudhaf. Muktarinatin mudhafun ilaihi majrurun bil kasri. Nah, ini adalah apa? Definisi secara istilah. Adapun secara lughah, al-ismu artinya adalah madalla ala musamman. Ya, kata yang menunjukkan kepada yang diberi nama. Adapun secara istilah ini dia, artinya sebagaimana yang dikatakan oleh musannif hafidhahullahu taala. Dia adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya yang mana tersebut kosong dari atau tidak berkaitan dengan zaman. Nah, ini yang membedakan dia dengan fi'il. Kalau fi'il
Sama, dia adalah kata yang menunjukkan pada makna dirinya. Tetapi muktarinatin, fi'il itu berkaitan dengan zaman. Contoh misalkan doroba. Di situ ada makna di situ. Kata doroba, yakni telah memukul. Yadribu, ada makna zaman, sedang atau akan memukul. Berbeda dengan babun, tidak ada makna zaman, artinya adalah pintu. Bukan telah pintu atau sedang pintu, tidak ada. Ini maksud dari ghairi muktarinatin bizamanin, tidak ada makna waktu di sana, di kata tersebut. Nahwu contoh babun, pintu, warajulun, seorang laki-laki, wa madrasatun, sekolahan, wa kitabun, sebuah buku, wa asadun, seekor singa, wa inabun, ya, sebuah anggur. Nah, ini semua adalah isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya, adapun ada definisi ya dari kitab lain seperti Mukhtarot ya, sebagai murojaah, isim adalah kata yang menunjukkan kepada benda. Nah, itu isim. Seperti babun, rojulun, madrasatun, kitabun ya, atau menunjukkan pada sifat muslimun, mukminun, kabirun, nah itu. Atau keterangan waktu, al-ana, godan, amsi, atau keterangan tempat, amama, ya, kholfa, tahta, nah itu semua adalah isim. Atau bisa ditambahkan semua kata yang menunjukkan kepada nama, itu pasti isim. Baik nama orang, atau nama binatang, atau nama tempat, nama kota, nama masjid, ya. Hingga apabila seorang itu mempunyai nama dengan fiil. Namanya fiil, misalkan doroba. Ada orang namanya Pak Doroba. Maka doroba itu menjadi isim ketika dia menjadi nama. Contoh ja'a dorobu. Nah, telah datang si dorobu. Nah, dorobu sebagai fa'il ya. Marfu bidommi. Bukan fiil lagi. Ra'aitu doroba. Aku melihat si doroba. Wa marartu bidoroba, dan aku berpapasan dengan doroba. Ya, doroba adalah mamnu minah sharaf karena nama ikut wazan fiil. Ya, biasanya yang menjadi nama dari wazan fiil adalah yazid, yazidu, dari kata zada yazidu, atau dari kata yashkuru, syakaro yashkuru, pak yashkur. Nah, itu semua adalah isim ketika dia menjadi nama, walaupun dia adalah asalnya fiil. Kita lanjutkan alamatuhu, tanda-tandanya. Nah, isim ini memiliki tanda-tanda yang khusus yang membedakan antara dia dengan dua saudaranya, yakni fiil dan huruf. Al-ula, al-alamatul ula, tanda yang pertama adalah al-jarru, majrur. Ya, contoh nahwu dhahabtu ilal masjidi. Aku pergi ke masjid. Nah, al-masjidi di sini adalah isim. Kenapa? Karena i'rabnya majrur bil kasri. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Ya, dan kata itu i'rabnya majrur ada tiga keadaan. Pertama, karena masbukun biharfil jar. Didahului oleh huruf jar, seperti contoh pada musannif ilal masjidi. Ada huruf jar di sini. Ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Al masjidi ismun majrurun bil kasri. Nah, yang kedua, karena sebagai mudhafun ilaih. Misalkan istara itu kitaban nahwi. An-nahwi di situ isim. Kenapa? Karena i'rabnya majrur. Karena sebagai mudhafun ilaih. Atau sebagai tawabi, misalkan marartu birojulin karimin. Nah, karimin ini apa? Isim dia. Kenapa? Karena i'rabnya majrur sebagai naat. Dan ketiga kata itu ya terangkum dalam kata bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismi isim di situ majrur. Kenapa ada huruf ba? Lafzul jalal Allahi majrur karena mudhafun ilaih. Ar-Rahmanirrahimi majrur karena sebagai naat bagi lafzul jalalah. Sehingga semuanya masing-masing dari ismi lafzul jalal Allah Ar-Rahmanirrahim adalah isim. Kenapa? Karena i'rabnya majrur. Karena fiil dan huruf tidak menerima i'rab majrur. Kita lanjutkan. As-saniyatu, tanda yang kedua at-tanwinu, menerima tanwin. Nahu rajulun, nah, seperti kata rajulun. Sohin, diamlah. Muslimatun, para muslimah. Qadin, ya, seorang qadi atau hakim.
Contoh mu'minatun atau muslimun atau kitabun, baitun, dan lain sebagainya. Intinya apabila kata itu menerima tanwin, pasti nggak salah lagi dia adalah isim. Kenapa? Karena dua saudaranya, yakni fiil dan huruf tidak menerima tanwin. Kita lanjutkan. Asali satu tanda yang ketiga adalah al-alifu wal lamu. Alif dan lam menerima alif dan lam atau al. Nahu al-kitabu, sebuah kitab atau kitab itu. Al-muallimu, guru itu. Al-qadi, hakim itu. Al-muslimatu, ya, para muslimah itu. Ar-rajulu, orang itu, dan lain sebagainya. Ya, intinya kalau ada satu kata kemasukan al, pasti dia adalah isim. Kita lanjutkan ar-rabi'atu yang keempat an-nida'u, menerima huruf nida. Nahwu ya rajulu, ya Muhammadu. Kata rajulu dan Muhammad ini pasti isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nida. Ya rajulu, ya harfu nidain mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Rajulu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Sama ya Muhammadu, sama ya harfu nidain mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Muhammadu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin li'annahu munada alamul mufrad, karena dia nama yang mufrad, maka dimabnikan di atas domi. Adapun kalau namanya dia murakkab seperti Abdullah, maka dia mansub dengan fathah. Insyaallah nanti kita masuk pada babnya. Kemudian tanda yang kelima al-khamisatu adalah al-isnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya atau yang diterangkan, yang menjadi sandaran. Ada yang menyandar, ada yang disandarkan. Nah, yang disandarkan, yang menjadi sandaran atau yang jadi pokok pembicaraan itu pasti isim. Kalau istilah kita adalah subjek. Nahwu anta alimun. Nah, fakalimatu anta, maka kata anta di sini adalah ismun, isim dia. Ya, loh, walaupun gak ada tandanya, tidak ditanwin, tidak di apa? Ada alif lam, tidak majrur, tidak ada huruf nida, tapi dia pasti isim. Kenapa? Li'annaka, karena engkau asnatta, menyandarkan ilaiha, kepada kata anta. Menyandarkan apa? Kalimata alimin, kata alim. Kita menyandarkan sifat alim kepada anta. Maka anta adalah pokok pembicaraan yang menjadi sandaran, yang diterangkan, maka dia adalah pasti isim. Ya. Contoh lagi dorobtu. Domir tu di sini isim. Kenapa? Karena kita menyandarkan perbuatan doroba kepada domir tu. Nah, itu bisa kita lontarkan dengan kalimat tanya. Siapa? Anta alimun. Alim. Siapa yang alim? Anta. Pasti dia isim. Karena dia sebagai objek pembicaraan, pusat pembicaraan, inti pembicaraan. Dorobtu. Aku memukul. Siapa yang memukul? Domir tu. Maka dia pasti isim. Kita lanjutkan bahwasanya al-isnadu ilai ini adalah tanda yang maknawi. Ya, apa maknawi? Yang tidak kelihatan. Pada anta itu tidak ada kelihatan tanda isim dia. Hanya dia sebagai apa? Isnad ilaihi. Jadi yang menjadi sandaran, yang diterangkan. Berbeda dengan 4 tanda di atas. Dia adalah dohir, kelihatan. Nida kelihatan. Alif wal lam kelihatan. Tanwin kelihatan. Jar juga kelihatan. Dan di antara tanda yang khusus buat isim adalah diakhiri tak marbutoh. Ya, tak marbutoh, tak yang gambarnya bulat. Nah, itu pasti apa? Pasti isim. Ya. Dan juga di antara cara untuk mengetahui isim adalah dengan definisi. Anta, itu pasti isim. Kenapa? Karena definisinya adalah kamu. Tidak menunjukkan perbuatan, tapi menunjukkan kata benda. Pasti dia isim. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, aqsamuhu, ya, bagian-bagiannya. Taib. Yang qasimu terbagi siapa? Al-ismu, isim. Berarti isim sebagai fa'il.
Yanqasimu dari kata infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Inqasama yanqasimu inqisaman. Nah, isim itu terbagi bi'tibaril jinsi, ditinjau dari jenisnya, ila mudakkarin wa muannatsin, kepada isim mudakkar dan isim muannas. Mudakkar menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Nahwu rajulun, nah ini mudakkar. Wa mra'atun muannas. Jamalun onta jantan mudakkar. Wa naqatun dan onta betina muannas, ya. Nah, untuk pembahasan lengkapnya bisa dilihat di kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh Ustadz Ustadz kita, Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafidhullah ta'ala, ya, untuk murajaah. Di situ di halaman 8 lengkap. Mudzakkar itu apa, terbagi berapa? Muannas itu apa, terbagi berapa? Dan bagaimana cara kita mengetahui apakah dia mudzakkar atau muannas? Dengan apa? Dengan kita mengetahui ciri-cirinya. Apabila tidak ada ciri muannas, maka dia adalah mudzakkar. Ada muannas yang enggak ada cirinya, seperti samsun, narun, ardun, itu muannas walaupun tidak ada ciri-cirinya. Secara lafaz dia mudzakkar, tapi secara makna muannas. Ada yang maknanya bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa dua-duanya. Seperti apa? As-sama'u, at-tariqu, as-sabilu, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kita lanjutkan. Wayang qasibu dan terbagi isim itu bi'tibaril adadi, ditinjau dari jumlahnya, ila mufradin wa musannan wa jam'in, ya, kepada isim mufrad, musanna atau jama'. Nahu at-talibu, nah ini mufrad, seorang pelajar. Pelajar itu. At-talibani, dua orang pelajar itu. At-tullabu, para pelajar itu. Nah, ini contoh mufrad, musanna dan jama'. Wa yanqasimul jam'u ila, dan jama' itu terbagi kepada, ya, al-awwalu jam'u taksirin, jama' taksir. Nahu at-talibu, jamaknya at-tullabu. Al-babu, jamaknya al-abwabu, pintu-pintu. Ar-rajulu, jamaknya ar-rijalu, ya. Nah, ini jamak taksir, ya, bisa diketahui dengan kita samai atau melihat ke kamus. Dan juga ada wazan-wazannya seperti at-tullabu fu'alun. Ya, yang ikut ini seperti apa? Kufarun, fussakun. Nah, itu, ya. Contoh al-abwabu af'alu seperti apa? Aklamun, auladun, asjarun, ahjarun. Atau ar-rijalu fi'alun seperti apa? Kibarun, sigorun, kilabun. Nah, atau ikut wajan yang lain seperti fu'ulun, kutubun, jududun, suhufun. Atau ikut wazan mafailu, masajidu, mafatihu, madarisu, dan lain-lain. Ini juga bisa dilihat di kitab Mukhtarat. Ya, kita lanjutkan. Asani, ya, macam yang kedua adalah jam'u mudakarin salimun. Jamak mudakar salim, ya. Jamak taksir dikatakan taksir pecah. Jadi berbeda dari mufradnya. Mufradnya tolibu. Toknya di sini panjang, di sini yang panjang la-nya. Jadi berbeda. Al-babu yang panjang ba-nya, ada alifnya, sedangkan di sini ada alifnya waw. Ar-rajulu yang tidak ada panjang, tidak alif, di sini jimnya ada alifnya. Jadi berbeda dengan mufradnya. Adapun yang kedua, jam'u mudakarin salimun adalah jamak mudakar yang selamat dari perbedaan. Nah, contoh al-mudarrisu, jamaknya al-mudarrisuna, tetap. Mimnya tetap, dalnya tetap, roknya tetap, sinnya tetap, hanya ditambah dengan wawunun. Al-mu'minu al-mu'minuna, al-mukhlisu al-mukhlisuna. Nah, ini detailnya bisa dilihat di kitab Mukhtarat, ya. Dia adalah jamak, cara membuatnya ditambah wawunun atau ya'nun. Dengan syarat harus nama laki-laki atau sifat laki-laki yang berakal. Kita lanjutkan. As-salisu, yang ketiga adalah jam'u mu'annatsin salimun, jamak mu'annas salim.
Nahu at-talibatu, jadi at-talibatu, al-mu'minatu, al-mu'minatu, al-mukhlisatu, al-mukhlisatu. Nah, hanya ditambah dengan atun atau atin dari mufradnya. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Wa min anwa'il ismi aydha. Dan di antara macam-macam isim juga al-awwalu ismul jam'i. Yang pertama adalah isim jama'. As-tsani ismul jinsi dan isim jenis. Al-awwalu ismul jam'i. Isim jama' adalah huwa, dia adalah al-ismu, isim. Ad-dalu yang menunjukkan ala salasatin kepada jumlah 3. Fa'aksaro atau lebih. Bila ziyadatin dengan tanpa penambahan. Au taghyirin atau perubahan. Enggak ada penambahan dan perubahan. Berbeda dengan saudaranya. Jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, dan jama' taksir. Di situ ada penambahan atau ada perubahan. Walahu mufradun, dan baginya ada mufrad. Laisa min lafdihi, yang bukan dari lafadznya. Laisa min lafdihi jumlatun fi'liyatun fi mahali jarrin na'tun, ya, jumlatun fi'liyatun fi mahali raf'in na'tun li mufradun. Baik. Nahwu kaumun, seperti kaum, minimal 3 orang. Rohtun, kelompok, sama, minimal 3. Jaisun, tentara. Sya'bun, bangsa, ya, atau suku. Qabilatun, qabilah. Nah, ini apa? Minimal jumlahnya apa? 3. Taib. Ini apa? Isim yang tidak ada mufrad, atau mufradnya terbentuk bukan dari lafadznya. Kita lanjutkan. Tsani ismul jinsi, isim jenis. Wa yanqasimu ila qismain, dan dia terbagi kepada 2 bagian. Al-hamzatu ismul jinsil jam'iyyu, isim jenis jamak. Apa itu? Wa huwa, dia adalah madalla ala salasatin, yang menunjukkan atas jumlah 3. Fa'aksaro. Wa huwa madalla ala salasatin fa'aksaro. Dia adalah yang menunjukkan atas jumlah 3 atau lebih. Ya. Fa'aksaro di sini atof li salasatin. Majrurun bil fathi li'annahu mamnu'un minah sharaf. Wa yufraku, dan dibedakan bainahu, antara dia, isim jenis jamak ini, wa baina mufradihi, dan antara mufradnya, bitta'i, dengan ta. Nahwu contoh tamrun, itu 3 minimal. Wa mufraduhu, persatuannya adalah tamrotun. Nah, satu korma namanya tamrotun. Hamamun, burung-burung, burung dara. Wa mufraduhu hamamatun. Nah, kalau satu buah namanya hamamatun. Atau bil ya'i, atau dibedakan antara mufrad dengan dia dengan penambahan huruf ya. Nahu arabun, orang-orang Arab. Wa mufraduhu, mufradnya adalah arabiyun. Rumun, orang-orang Romawi. Wa mufraduhu rumiyun, orang-orang Rum, seorang Romawi. Ini yang pertama, ya, isim jenis. Yang pertama adalah ismul jinsi al-jam'iyyu. Yang kedua al-ba'u ismul jinsil ifrodiyu, isim jenis yang ifrad, mufrad. Apa itu? Bahwa dia adalah madalla alal qalili, yang menunjukkan atas sedikit, wal katsiri, dan banyak, bilafdin wahidin, dengan satu lafaz atau lafaz yang sama. Ya, isim yang menunjukkan atas banyak dan sedikit dengan lafaz yang sama. Nahwu ma'un, air, ya, satu ember atau satu kolam atau satu danau namanya ma'un. Wa zaitun, minyak, ya, 1 liter, 3 liter, tetap namanya zaitun. Wa dhahabun, emas. Wa asalun, atau madu. Ya. Nah, ini namanya apa? Isim jenis al-ifrodi. Kalau bahasa Indonesia adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, demikian alhamdulillah pembahasan tentang aqsamul kalimah. Kita masuk pada tamrinatun. Ya, latihan-latihan. Al-su'alul awwalu arifil ismah. Berikanlah definisi apa itu isim
wa matsil lahu, dan berikan contoh-contohnya. Nah, berikan contoh dari isim. Soal tsani, ma alamatul ismi, apa tanda-tanda dari isim. Uzkur, sebutkanlah misalan contoh, likulli alamatin, bagi setiap tanda, ya. Udkur fi'lu amrin mabniun ala sukun li'annahu lam yattasil bi syai' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, misalan maf'ulun bih mansubun bil fathi. Jadi sebutkan tanda-tanda isim tadi yang 5 dan sebutkan contoh dari setiap tanda tersebut, ya. Minimal 10, ya. Insyaallah paham. Ini juga minimal 10 contoh-contohnya. As-su'alu salisu, hati, ya, berikanlah misalan contoh min insya'ika, dari dirimu sendiri. Likullin, bagi masing-masing, mimma ya'ti, dari apa-apa di bawah ini, dari kata-kata di bawah ini. Baik. Hati adalah i'rabnya fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah li'anahu mu'talun akhir bil ya. Wa fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta, misalan maf'ulun bih. Ya. Baik. Al-awwalu jam'u taksiri. Nah, beri contoh. Apa itu jamak taksir? Apa contohnya? Asani ismul jinsil ifrodi, ya, atau ismul jinsil ifrodiyu. Isim jenis yang mufrad, ya. Kalau tadi di matan ada apa? Ma'un, ada zaitun, zahabun, ada asalun. Nah, di antara yang lain adalah turabun, misalkan. Turab atau apa? Labanun. Nah, laban, susu. Itu ada termasuk isim jenis al-ifrodi. Asal itu yang ketiga adalah sebutkan al-musanna, isim-isim musanna contohnya. Yang rabi'u keempat, jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Al-khamisu ismul jinsi al-jam'iyyu, isim jenis jamak. Nah, tadi di matan ada tamrun, tamrotun, hamamun, ada hamamatun, arabiyun, arabun, ya. Rumun, ada rumiyun. Nah, di antara yang lain adalah misalkan sajarun, yang mufradnya adalah sajarotun. Namlun, nah mufradnya namlatun. Nakhlun, mufradnya nakhlatun. Sadisu yang keenam, jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim. Nah, berikan contohnya. Kita lanjutkan soalan terakhir. As-su'alur rabi'u uzkur, sebutkanlah al-mufrada, isi mufrad, minal kalimatil atiyati, dari kata-kata di bawah ini. Summa hatil muannasa minha, kemudian berikan isim muannasnya. Al-fallahuna, apa mufradnya? At-tabibani, mufradnya apa? Kemudian muannasnya apa? Arabun. Nah, mufradnya apa tadi? Dan muannasnya apa? Arabun, mufradnya arabiyun. Muannasnya arabiyatun, ya. Fallahuna, mufradnya al-fallahu, muannasnya al-fallahatun. At-tabibani, mufradnya at-tabibu, muannasnya at-tabibatu, at-tabibatu. Qaumun, kalau qaumun ini tidak ada mufradnya. Demikian, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.